Malam telah larut, dingin dan basah di Jakarta Timur. Hujan yang turun sejak maghrib kini hanya menyisakan gerimis tipis yang membalut jalanan dengan kabut tipis. Andi, 24 tahun, menarik napas panjang. Helm standar ojolnya terasa lembab dan jaket hijaunya lengket di punggung. Aplikasi menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Hanya satu order lagi, pikirnya, dan ia bisa pulang. Tiba-tiba ponselnya berdering pelan. Notifikasi priority pick up. Alamat penjemputan, ujung jalan buntu di Cipinang. Lokasi yang sering dihindari pengemudi lain karena gelap dan tidak terjangkau lampu jalan. Andi ragu sejenak, namun kebutuhan uang mengalahkan instingnya. Ia memutar gas motornya, membelah jalanan sepi yang berbau aspal basah dan tanah gembur. Ketika ia tiba di lokasi, di bawah bayangan pohon beringin tua yang menjulang tinggi, ia melihatnya. Seorang gadis berdiri di sana. Ia mengenakan gaun putih sederhana, kontras sekali dengan lingkungan yang kotor dan gelap. Ia sama sekali tidak terlihat seperti penumpang yang baru saja keluar dari klub malam. Ia tampak seperti lukisan yang diletakkan di tempat yang salah. Mbak Sinta ya? Iya, Gadis itu menoleh. Wajahnya mungil, matanya besar dan gelap. Dan senyumnya, sungguh senyum yang membuat Andi melupakan rasa dingin di tulang-tulangnya. Senyum itu terasa terlalu sempurna, terlalu tenang untuk jam segini. terima kasih sudah Suaranya mau lembut, menjemput, Mas. seperti alunan musik dari seruling bambu. Mau kemana Mbak? Alamatnya tidak tertera jelas di sini. Ikuti saya, tempatnya tidak terlalu jauh. Hanya melewati sedikit hutan. Andi mengerutkan kening. Hutan di tengah kota, namun matanya terpaku pada Sinta. Gadis itu memancarkan aroma bunga melati yang terlalu kuat. Aroma yang membuat pusing sekaligus memabukkan. Baiklah, Ini putus helmnya Mengabaikan dipakai dulu, Mbak, alarm ya? yang berbunyi Oke. samar di benaknya. Ia menyerahkan helm cadangan. Sinta naik ke boncengan motor. Sentuhannya sangat ringan di pinggang Andi. Ia hampir tidak merasakan beratnya. Mereka mulai berjalan. Awalnya jalanan masih berupa beton berlubang. Namun setelah belokan tajam di samping tembok pemakaman tua, jalanan itu berubah total. Jalanan yang mereka lalui kini ditutupi lumut tebal dan udara menjadi semakin dingin. Lampu motor Andi tiba-tiba terasa redup, seolah cahaya itu dihisap oleh kegelapan di sekeliling. Pohon-pohon di sisi jalan tumbuh sangat rapat. Daun-daunnya sangat jarang ia lihat. Bukan hijau gelap alami, melainkan hijau keperakan yang berkilauan dalam kegelapan. Andi mulai merasa tidak nyaman. Ia menoleh ke belakang, mencoba mencari tahu mengapa Sinta Sebenarnya mau membawanya kemana, ke Mbak? tempat ini. Ini bukan Cipinang. Sedikit lagi, Mas. Tempat saya ada di balik kabut itu. Kabut, bukan kabut biasa. Kabut yang ada di depan mereka berwarna putih susu, tebal dan tercium manis seperti madu hutan. Saat motor Andi menembus kabut, rasanya seperti menembus tirai air yang hangat. Tiba-tiba, suara deru mesin motor Andi hilang. Bukan karena mati, melainkan seolah suara itu diserap oleh keheningan yang absolut. Ketika mereka keluar dari kabut, Andi terpaksa menginjak rem mendadak. Ia hampir tidak bisa bernafas. Ia berhenti. Pemandangan di hadapannya tak masuk akal. Mereka tidak lagi berada di Jakarta. Mereka berdiri di tepi sebuah jurang yang luas, dan di bawah mereka terhampar sebuah kota yang bercahaya. Ini adalah kota yang dibangun dari batu dan kristal, diterangi oleh cahaya ungu lembut yang datang dari langit yang selalu berada dalam kondisi senja abadi. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, hanya cahaya jingga yang dingin. Pepohonan di sana memiliki daun-daun yang terbuat dari perak,
dan sungai yang membelah kota mengalirkan cairan yang tampak seperti emas cair. Ini adalah alam bunian, tempat yang diceritakan dalam dongeng-dongeng nenek, tempat yang dipercaya berada di antara dunia manusia dan dunia ruh. Andi segera mematikan mesin. Ia merogoh saku untuk mengambil ponselnya, berharap bisa memotret tempat itu, atau setidaknya menelpon. Layar ponselnya gelap total. Tidak ada sinyal, tidak ada daya baterai, tidak ada waktu. Tunggu, Mbak. Mau kemana? Mbak Sinta! Tunggu! Sinta berbalik. Ekspresinya kini bukan lagi ekspresi manusia. Matanya bersinar dengan cahaya keemasan lembut dan senyumnya tidak lagi polos. Itu adalah senyum seorang ratu. Ini rumahku, Andi. Ada suaranya kini Aku berbeda, melihatmu lebih berwibawa, lelah penuh dan resonasi. kesepian. Ini kau tidak perlu lagi bekerja keras. Di sini, waktu tidak berjalan. Kau akan selamanya muda. Ya, dan yang paling penting kamu akan terus bersama aku di sini. Sinta mengelurkan tangannya yang ramping ke arah Andi. Masuklah ke dalam kota ini, jadilah bagian dari kami, Andi. Andi memandangi motornya, sepeda motor butuk yang membawanya mencari nafkah. Ia memandangi jaket hijaunya, simbol kehidupannya yang keras, sibuk namun nyata. Di hadapannya kini terhampar janji keabadian, kemewahan yang sunyi, dan Sinta yang mempesona. Namun dalam keindahan bunian yang menipu itu, Andi merasakan kegelisahan yang dingin. Ia ingat suara ibunya, bau minyak wangi adiknya, dan suara bising knalpot yang sesungguhnya. Di alam bunian ini, ia akan hidup abadi tanpa kebahagiaan sejati. Ia akan menjadi bagian dari senja yang tak pernah bergerak. Ia terjebak di dalam waktu yang telah berhenti. Di belakang Sinta, ia melihat bayang-bayang lain sama samar yang bergerak di antara bangunan kristal. Mereka semua adalah orang-orang yang seperti dirinya pernah dibawa masuk oleh keindahan bunian dan kini menjadi penghuni abadi di bawah cahaya senja yang tak berkesudahan itu. Mereka mungkin juga memiliki jaket ojol yang berlumut atau tas kerja yang sudah lapuk ditinggalkan di depan gerbang. Teriakan ketakutan Andi lenyap sebelum sempat keluar dari tenggorokannya, menyatu dengan keheningan alam bunian. Ia hanyalah serpihan manusia biasa yang terperangkap, seorang ojol yang kini harus mencari jalan keluar dari keabadian yang dingin, dijaga oleh seorang gadis bunian yang kecantikannya adalah jebakan. Di alam bunian, pesanan terakhirnya baru saja dimulai, dan tidak ada yang tahu kapan atau apakah ia akan dapat menyelesaikan perjalanan itu.